Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anime Max. Ini adalah part kelima dari perjalanan Akira sebagai ninja bayangan. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Pada episode kali ini akan lebih menarik karena Akira akan menyelamatkan Amelia. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak aja ceritanya. Setelah menyerap monster menggunakan sihir neraka bayangan, Akira kehilangan banyak data sihirnya dan akhirnya tak sadarkan diri. Yoru yang melihat Akira pingsan langsung menghampirinya. Saat berada di dekat Akira, tiba-tiba sihir bayangan aktif dengan sendirinya dan berbalik menyembuhkan Akira, sehingga Akira bisa lepas dari masa kritisnya. Yoru pun terkejut, baru kali ini dia melihat suatu sihir bisa berfungsi ganda sebagai penyembuh bagi penggunanya. Ini hebat sekali, kata Yoru. Setelah itu, Akira dibawa ke rumah Crow si pandai besi. Akira pun akhirnya tersadar setelah 1 hari lebih dia tidak sadarkan diri. Dia pun bertanya pada Yoru di mana ini. Yoru menjawab, ini di rumah Crow. Akira pun langsung bangun dan mengajak Yoru untuk mencari Amelia. Saat akan pergi, Akira berterima kasih pada Crow atas bantuannya. Namun Crow mengatakan pada Akira bahwa dia sebaiknya istirahat. Namun Akira menolaknya. Akira mengatakan dia harus segera menemukan Amelia. Menurut Crow, sebaiknya Akira tenang dulu, sebab kita tidak tahu di mana Amelia dan Akira pun tidak memiliki senjata. Akhirnya Akira pun tenang. Pedang Akira yang diperbaiki Crow sudah selesai, dan Crow juga membuatnya lebih pendek agar mudah digunakan. Crow pun juga memberinya sebuah cincin buatan pahlawan terdahulu, di mana cincin ini akan memberikan petunjuk bagi penggunanya. Akira pun sangat senang dan benar saja saat dipakai oleh Akira, cincin itu menunjukkan arah tempat di mana Amelia ditangkap. Akira dan Yoru pun segera bergegas menuju ke labirin di mana Amelia ditangkap sebagai hewan kontrak. Yoru akan mengikuti kemanapun Akira pergi. Sementara itu di dalam labirin, Amelia yang telah ditangkap berada dalam kondisi yang sangat lemah. Crash pun mengatakan bahwa tugasnya hanyalah menangkap Amelia, dan saat ini dia hanya menunggu iblis level 2 untuk menjemputnya dengan sihir teleportasi. Menurut Crash, dia telah belajar sihir pengendalian monster dari Amelia, dan ternyata itu berfungsi juga pada Elf. Akira dan Yoru akhirnya tiba di labirin, dan sinar cincin masih menunjukkan bahwa Amelia berada di lantai terdalam, namun tiba-tiba ada suara wanita dari belakang. Dia adalah Lia, putri pertama kerajaan hewan. Akira pun bertanya dari mana dia tahu Amelia ada di labirin. Dia pun menjawab dia punya skill penciuman yang tajam, sehingga dia tahu di mana putri Amelia. Berbekal skill mata dunia Akira mencari kebenaran tentang Lia, dan ternyata Akira menemukan bahwa Lia memiliki skill perlindungan dewa. Lia mengatakan bahwa Raja Iblis sebenarnya mengincar skill pembangkit milik Amelia. Mendengar hal itu, Akira segera bergegas ke dalam labirin, dan Lia pun akhirnya ikut. Akira yakin Lia akan membantu dengan skillnya. Di perjalanan, Lia menceritakan bahwa sebenarnya banyak warga kerajaan hewan yang telah dikorbankan untuk ritual pemanggilan pahlawan ke dunia ini. Itulah kenapa Lia sangat membenci ritual itu. Para warga yang dikorbankan pun sebenarnya mereka tidak tahu apapun tentang ritual pengorbanan ini. Mendengar hal itu, Akira makin yakin bahwa raja memang orang jahat. Setelah masuk ke labirin, Yoru mengatakan bahwa Amelia berada lantai paling bawah. Cara tercepat untuk sampai adalah dengan dirinya berubah. Namun konsekuensinya mungkin dia akan lepas kendali. Dengan bentuk mode iblis Yoru, dengan mudah mengalahkan monster lantai demi lantai. Kecepatannya dan kekuatannya sangatlah besar. Akhirnya mereka bisa melewati halangan tiap lantai dengan mudah. Setelah melewati beberapa lantai, Yoru hampir saja kehilangan kendali. Untung saja Akira berhasil mengendalikannya. Yoru kembali tenang dan simbol di dahinya kembali berwarna emas. Akira dan Yoru pun akhirnya melanjutkan perjalanannya ke setiap lantai. Lantai demi lantai pun mereka lewati dengan mudah. Mereka semakin dekat ke lantai dasar tempat Amelia ditangkap. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh pertarungan dengan beberapa monster di setiap lantai, akhirnya Akira tiba di lantai paling dasar. Dia melihat Amelia tampak lemas tak berdaya. Melihat hal itu, Akira langsung turun dari Yoru dan langsung akan menyerang Zera. Melihat ketegangan dan amarah di wajah Akira, Lia pun langsung menggunakan pelindung dewa terhadap Amelia, dan perlindungan itu melepaskan Amelia dari pengaruh Zera sang iblis.
Yoru yang sudah kehabisan energi meminta maaf ke Akira tidak bisa membantunya lagi. Begitu pula Amelia. Sebelum bertarung, Iblis Stres mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Raja Iblis untuk membunuh Akira. Akira pun dengan senang hati akan melawannya. Akira pun langsung menyerang Thresh. Ternyata kemampuan Akira masih jauh di bawah Thresh. Serangan Akira tidak ada yang berhasil. Justru Akira yang terluka karena serangan Thresh. Berkali-kali Akira mencoba menyerang Thresh, namun Akira masih gagal. Bahkan Thresh terlihat santai menangkis serangan Akira. Menyadari perbedaan kekuatan mereka, akhirnya Akira menggunakan skill bayangan miliknya. Akira merubah sihir bayangan menjadi anjing yang siap menyerang Thresh. Perubahan sihir tersebut membuat Thresh kaget. Sihir anjing bayangan langsung menyerang Thresh dari berbagai sisi, dengan kombinasi kecepatan dan taring yang tajam. Thresh pun kewalahan dan akhirnya salah satu anjing bisa melukainya. Meskipun Thresh masih dapat mengimbanginya, jumlah anjing sihir tetap membuatnya kewalahan. Fokus yang terpecah membuat celah pada pertahanannya. Melihat hal itu, Akira langsung memanfaatkan celah itu. Dengan kecepatannya, Akira langsung menyerang dengan pedang miliknya. Amelia dan Yoru kagum. Akira mampu melukai Thresh. Merasa dirinya akan kalah, akhirnya Thresh menggunakan kartu as miliknya. Menggunakan skill pengendalian monster, dia akhirnya memanggilnya 3 monster level A. Setelah itu, 3 monster besar keluar dari 3 sisi yang berbeda. Ketiga monster tersebut langsung mendekati Akira sambil mengeluarkan cahaya yang siap menyerang kapan saja. Melihat kondisi Akira yang sudah kelelahan dan terpojok, akhirnya Lia berinisiatif untuk membantu Akira dengan sihir perlindungan dewa miliknya. Lingkaran sihir mulai menyelimuti Akira. Dengan kekuatan yang tersisa, Lia membuat lingkaran sihir perlindungan dewa ke Akira. Berkat lingkaran sihir perlindungan dewa milik Lia, Akira bisa selamat dari serangan yang begitu dahsyat yang berasal dari ketiga monster tersebut. Lia yang sudah melepaskan semua energi sihirnya untuk membuat lingkaran sihir akhirnya pingsan. Sesaat sebelum monster itu kembali menyerang, sihir perlindungan dewa mengeluarkan cahaya putih dan kemudian secara tiba-tiba kepala ketiga monster tersebut terputus. Akira pun selamat. Melihat hal itu, Amelia merasa bahagia. Iblis Stres yang sudah tidak berdaya akhirnya menyerah kepada Akira. Dia berkata kepada Akira untuk segera membunuhnya selagi ada kesempatan. Namun sepertinya Akira tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Namun, di saat yang sama, tiba-tiba muncul lingkaran sihir teleportasi. Dari dalam lingkaran itu muncul sesosok laki-laki tinggi. Akira yang terkejut melihat hal itu terdiam. Lia, Yoru, dan Amelia juga bingung dengan apa yang terjadi. Sosok laki-laki yang keluar dari lingkaran teleportasi adalah atasan Thresh, yaitu iblis level 2. Dia pun mendekati Thresh dan berdiri di samping Thresh. Dengan wajah tersenyum, dia berkata kepada Akira, "Thresh sepertinya tidak cocok melawanmu. Bagaimana jika lawanmu adalah aku?" Hal itu sontak membuat Akira sangat terkejut. Akankah Akira mampu melawan iblis level 2? Jangan lewatkan part selanjutnya ya, karena episodenya akan lebih seru.